manusia dulu itu 2 kilo kemudian dikasih makan, orang berpikir yang membuat gemuk adalah bentuk makanan yang dilihat itu. Enggak. Itu hanya pengantar saja. Ben awak wareg. Tapi setelah diperes, ya, yang meres itu kan proses di lambung. Itu yang masuk ke dalam darah kita, yang masuk ke dalam saraf kita, masuk ke otot kita, ke kulit kita, ke daging kita, ke balung kita, ke sumsum kita. Itu tidak nasi itu. Tidak, tapi karbohidratnya. Nah, gitu. Itu dinamakan roh nabati. Nah, itu energi itu. Energi apa yang ada di dalam makanan itulah yang membuat kita menjadi kuat dan besar. Nah, maka ketika orang makan itu yang kelihatan mata malah jadi telek. Tapi yang tidak kelihatan mata itulah jadi tubuh kita. Maka manusia, makhluk semuanya yang diciptakan Allah itu dari nur. Maka disebut Allah tidak akan membuat alam semesta kalau tidak ada Nur Muhammad. Nah, disitulah kamu bisa melihat Nur Muhammad itu yang mana. Gitu loh. Jangan salah Nur Muhammad gak ngerti, ngono loh. Ya kan gitu. Di dalam nasi itu ada Nur Muhammad. Orang mengatakan secara intelektual, bahasa inteleknya adalah karbohidrat. Kalau di dalam jeruk itu ada C namanya, vitamin C. Kan gitu. Kalau di wortel vitamin A, kan gitu. Kan disebut cuma vitamin A, B, C, itu kan kesepakatan. Sudut pandang daripada penelitian sehingga ketemu kesepakatan diberi nama. Seperti orang lahir. Orang lahir tanpa nama. Setelah lahir laki-laki diberi Yono. Bareng wedok diberi Siti. Itu kan kesepakatan. Dulunya kan tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita itu lahir 2 kilo kemudian sekarang itu 70 kilo, sebenarnya yang besar itu yang cahaya. Maka kita itu makhluk cahaya. Dan ketika kita mati akan kembali ke cahaya. Hancur, Pak. Sing angin yo balik ning angin, sing geni yo balik ning geni. Unsur loh ini. Yang unsur tanah ya ke tanah, yang unsur air yang kembali ke air. Begitulah sirkulasinya. Makanya orang berpikir, mangan nang ben lemu, sing dipangan apa? Anak sing dipangan gabus yo kering. Karena tidak ada cahaya energi. Gabus kan tidak mempunyai cahaya energi. Yang empat-empatnya itu antara api, angin, tanah, air. Kadar airnya lebih sedikit kan? Akan tidak bisa. Orang makan itu sebenarnya adalah nalurinya. Kalau orang terbiasa makan daun, dia makan daun. Karena sifat binatangnya itu. Contohnya jangan man kangkung. Ya kan, man bayem, mangan kol. Mangan sawi, mangan cambah. Itu kan pilihan. Kesepakat dari jiwa. Bisa menerima. Kan gitu. Jadi bukan masalah kangkung dan itu di dalamnya ada apa? Kandungan di dalamnya itulah cahaya. Maka tidak bisa dilihat kalau tidak memakai cahaya. Ukuran kecil dan besar dilihat mikroskop. Tapi kan vitamin itu tidak bisa pakai mikroskop. Kan pakainya cahaya harusnya melihatnya. Karena bentuknya cahaya, infra harusnya. Seluruhnya sampai pohon itu sebenarnya kan unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur udara. Kalau tidak ada unsur api, akar itu tidak akan bisa mengirim air ke atas. Karena itu ada tarikan dan dorongan disebut gaya. Sehingga bisa menarik. Ono wit lho dhuwure sampai 10 meter. Kok iso pucuke entuk banyu? Karena di situ ada yang namanya energi. Energi kelistrikannya yang mana gitu. Nah, itulah ada yang namanya angin, ada gas yang menarik. Ada udara, ya kan? Ada unsur air, ada unsur api. Kalau tidak ada unsur api, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa karena dia bisa memasak.
gerakan-gerakan, semua yang ditaruh di kedap mati. Manusia pun seperti itu. Manusia itu tidak terima kasih pada makhluk yang namanya tumbuh-tumbuhan. Tidak terima kasih dengan makhluk yang namanya binatang. Terima kasih nenek dikai moho, dikai berkat, matur nuwun. Padahal kita setiap saat, setiap napas kita itu bantuan tumbuh-tumbuhan. Gitu. Tapi jarang kita terima kasih diberi sama tumbuh-tumbuhan. Oksigen. Kan begitu, Pak. Nah, begitu. Maka cahaya oksigen itu pun cahaya. Ada udara, ada angin, ada oksigen, ada ruh. Udara itu beda. Udara itu angin yang tenang. Kemudian bergerak. Angin yang bergerak itu tadi. Menjadi nimbul api karena gesekan. Setiap gesekan pasti menimbulkan api. Apapun itu. Orang melihat bahwa udara ini dikira tidak bercampur dengan air. Bercampur. Kalau sudah bercampur, itu namanya muncullah oksigen. Sebenarnya itu tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan air. Maka tempat yang rimbun dingin. Loh, meskipun kowe iku panas apa dingin. Karena dia mengeluarkan makanya oksigen itu kalau kamu simpan mengeringat. Dingin. Loh, namanya oksigen itu. Air yang benar-benar bersih. Benar-benar kualitasnya dinamakan oksigen. Maka kalau di hutan yang lebat udaranya dingin karena bentuk oksigen. Gitu. Oksigen murni. Makanya kalau udara yang bergerak dinamakan angin. Tapi kalau udara itu kedap. Setiap orang yang di tempat kedap malah tidak bisa. Lah, yang namanya roh itu bukan oksigen. Roh itu bukan angin. Roh itu bukan udara, roh ya roh. Lah, oksigen itu adalah pelumas. Kalau mesin itu oli, oksigen itu. Jadi kalau orang itu di tempat yang tanpa oksigen, ibarat mesin tanpa oli, macet apa? Nah, coba aja dengan jero dream ditutup ngono. Kedap, tidak ada oksigen. Jantung kan berhenti. Karena sekre gak ono oline ngono lho. Kalau orang hidup itu karena oksigen, lah wong sugih ora mati-mati, Pak. Wong tuku kuat. Ya kan begitu. Maka roh bukan lagi oksigen, beda. Nafas itu loh, itulah roh. Makanya oline iku oksigen. Tentu. Nanti apa itu kompresinya penekannya udara, angin yang bergerak. Dorong itu. Nah, terus ruang kosongnya adalah udara. Ruang kosong. Nah, seperti itu. Makanya kita jarang berterima kasih dengan tumbuh-tumbuhan. Padahal 24 jam kita diberi. Ampan turu ya nyerot oksigen. Bantuan mereka. Tapi jarang orang. Akhirnya orang itu tidak senang menanam. Kalau sudah tahu, oh orang menanam itu luar biasa. Orang menanam Menunda kiamat. Menunda kiamat. Manfaatnya kan luar biasa. ya. Begini yang namanya kun fayakun itu. Allah pengen menciptakan apa? Pengen menciptakan misalnya nangka. Sebenarnya kunnya Allah itu sudah ada pada biji nangka. Di biji nangka sudah ada akarnya, sudah ada pohonnya, sudah ada kulitnya, sudah ada pulurnya, ada kayunya, ada seratnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Itu sudah include di biji itu. Tidak mungkin kamu nandur nangka kemudian buah jeruk, itu tidak mungkin. Karena lauhil mahfud. Karena catatannya di situ.
Iku ikra, bacalah. Kowe cukup maca wiji tok lho. Wis maca. Iku wis maca kabeh. Kenapa seperti itu? Bijimu kualitas apa ndak? Anakmu cerdas apa enggak? Spermamu gimana? Gitu loh. Seperti itu. Maka manusia pun seperti tumbuh-tumbuhan di dalam memahami bijimu kualitasnya bagaimana. Cara merawatmu bagaimana. Kalau tidak dirawat dengan baik, ya hasilnya tidak baik. Anak anggur mbok bono ya enggak pas. Kemungkinan ada pohon yang memang tukul dengan sendirinya, kemudian baik, ya ada orang yang tanpa didik orang tuanya, kadang-kadang dia mulai kecil ikut orang, ya kan? Tapi karena dia mandiri dan memang gennya bagus, bijinya biji yang bagus juga kok. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya ada hukum sebab akibat, hukum kausalita. Ada hukum sebab akibat itu ada. Kalau biji ini pohonnya tumbuhnya di tempat yang gersang kemudian tidak subur, bijinya bagus ya nggak mungkin. Pasti bibirnya ngeyayat kan. Kamu tanam pun kualitasnya kurang bagus. Dan itu bisa dirubah. Ini loh kamu punya jeruk misalnya. Ini tidak berbuah, pengen berbuah dikasih nutrisi kok. Begitu juga manusia. Manusia nasibnya kurang bagus. Kalau tidak diberi nutrisi ya tidak bagus. Bagaimana kamu cara memupuknya anak itu? Kan pakai ilmu. Bagaimana sukma itu makan kawero? Karena sukma itu mangan kawero. Kalau tidak disekolahkan kok kepengen jadi pejabat apa iso, ora iso. Karena apa? Nutrisinya kurang kok pengen wae gede-gede. Kan begitu kan. Iki perumpamaane kok.